Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Saputri, NIM 2018143317 dari kelas pengembangan pembelajaran PKN SD 6E. Dosen pengampu Ibu Kiki Aryaningrum, Magister Pendidikan. Saya akan mempresentasikan mengenai materi yang telah dibelajarkan selama beberapa minggu kemarin untuk memenuhi tugas UTS. Adapun materi yang dibelajarkan, yang pertama, kurikulum PKN yang berlaku di SD. Yang kedua, kompetensi inti dan kompetensi dasar PKN SD. Yang ketiga, kajian buku teks dan kurikulum. Yang keempat, strategi pembelajaran ekspositori. Yang kelima, media pembelajaran PKN SD. Yang keenam, penilaian PKN di SD. Langsung saja, yang pertama, kurikulum PKN yang berlaku di SD. Pengertian kurikulum menurut UU SPN nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bacaan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Adapun fungsi dari kurikulum, yaitu sebagai pencapaian tujuan pendidikan, tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional. Yang kedua, bagi anak, yaitu memperoleh sejumlah pengetahuan atau pengalaman. Bagi guru, sebagai pedoman atau mengorganisasikan belajar anak dan untuk mengevaluasi belajar anak. Bagi orang tua murid, agar orang tua turut membantu usaha sekolah dalam memajukan putra-putrinya. Adapun fungsi kurikulum bagi kepala sekolah dan pengurus yayasan. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman, mengadakan supervisi, menciptakan situasi yang harmonis, memberikan bantuan, mengembangkan kurikulum lebih lanjut, dan mengembangkan evaluasi kegiatan belajar mengajar. Bagi sekolah tingkat atasnya, yaitu untuk memelihara keseimbangan proses pendidikan atau kesinambungan yang tepat atau tidak tumpang tindih. Bagi masyarakat dan pemakai lulusan, yaitu menarik perhatian dan simpati agar masyarakat dan pemakai lulusan sekolah ikut memberikan bantuan dan dapat memberikan saran serta kritik yang membangun untuk pengembangan sekolah. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar PKN SD. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi standar kompetensi lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu jenjang pendidikan tertentu. Nah, kompetensi inti anak SD itu ada 4. Kompetensi inti 1, sikap spiritual. Kompetensi inti 2, sikap sosial. Kompetensi inti 3, pengetahuan. Kompetensi inti 4, keterampilan. Selanjutnya, kompetensi dasar. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Ada 4 kelompok kompetensi dasar, yaitu kelompok 1, sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI 1. Kelompok 2, sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI 2. Kelompok 3, pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI 3. Kelompok 4, keterampilan dalam rangka menjabarkan KI 4. Materi ketiga, kajian buku teks dan kurikulum. Buku teks menurut Permendikbud nomor 8 tahun 2016, pengertian buku teks adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti dan dinyatakan layak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan pada satuan pendidikan. Adapun manfaat dari buku teks, yang pertama, sebagai bahan referensi atau bahan rujukan oleh peserta didik. Yang kedua, sebagai alat bantu pendidik dalam melaksanakan kurikulum. Yang ketiga, sebagai salah satu penentu metode atau teknik pengajaran yang akan digunakan pendidik.
Yang keempat, sebagai saran untuk peningkatan karir dan jabatan. Adapun tujuan dari buku teks, yang pertama, memudahkan pendidik dalam menyampaikan materi pelajaran. Yang kedua, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengulangi pelajaran atau mempelajari pelajaran yang baru. Yang ketiga, menyediakan materi pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Materi keempat, strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal, atau bisa dilakukan dengan diskusi dan ceramah kepada sekelompok siswa, agar siswa mampu untuk berpikir kritis untuk menguasai materi. Siswa dilatih untuk memecahkan masalah dengan bantuan guru pada masalah autentik. Nah, masalah autentik dapat diartikan sebagai suatu masalah yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, berkaitan dengan keadaan yang ada di rumah dan yang ada di masyarakat. Seperti itu. Adapun kelebihan strategi pembelajaran ekspositori. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori, guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Dengan demikian, ia dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai materi. Yang kedua, strategi pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas dan pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, strategi pembelajaran ekspositori selain siswa dapat mendengar tentang suatu materi pembelajaran dan juga sekaligus siswa bisa melihat dan mengobservasi melalui pelaksanaan demonstrasi materi yang disampaikan oleh guru. Namun, adapun kekurangan dari strategi pembelajaran ekspositori, yaitu strategi ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan karakter belajar setiap individu, baik perbedaan kemampuan, perbedaan pengetahuan, minat dan bakat, serta perbedaan gaya belajar siswa. Yang kedua, strategi pembelajaran ekspositori lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka akan sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi hubungan interpersonal antara siswa yang ada di lingkungan tersebut. Materi yang kelima yaitu media pembelajaran PKN SD. Media pembelajaran merupakan alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antar guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Adapun jenis-jenis dari media pembelajaran, yang pertama, media audio visual gerak, yang kedua, media audio visual diam, yang ketiga, media audio semi gerak, yang keempat, media visual gerak, yang kelima, media visual diam, yang keenam, media visual semi gerak, yang ketujuh, media audio, dan yang terakhir, media cetak. Nah, adapun tujuan dari media pembelajaran, yang pertama, menentukan arah yang hendak dicapai oleh media pembelajaran. Yang kedua, menentukan alat atau media pembelajaran apa yang dapat digunakan. Yang ketiga, menentukan proses, metode, dan media pembelajaran apa yang akan digunakan oleh tujuan pengajaran menentukan proses kegiatan. Yang keempat, menentukan teknik penilaian terhadap penggunaan media pembelajaran. Yang kelima, menentukan arah dan kebijakan yang ditempuh dalam administrasi media pembelajaran di sekolah. Materi yang keenam yaitu tentang penilaian PKN SD. Penilaian adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi atau data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Dan adapun pengukuran adalah suatu proses yang menghasilkan gambaran berupa angka-angka mengenai tingkatan ciri-ciri yang dimiliki oleh individu atau siswa. Adapun alat penilaian yaitu ada tes tertulis,
berisi tentang soal-soal bentuk esai, objektif, atau gabungan dari keduanya. Yang kedua ada tes perbuatan, perform street, yang berisi bentuk-bentuk perilaku yang diharapkan muncul dari dalam diri siswa. Nah, pada tes ini yaitu dia merupakan tes keterampilan. Yang ketiga, tes lisan, yaitu bentuk kemampuan mengemukakan ide dan pendapat-pendapat secara lisan. Yang keempat, penilaian non-tes. Ya, biasanya berisi seperti observasi, kuesioner, portofolio, wawancara, studi kasus, daftar cek, dan skala pilihan. Baiklah, demikianlah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.